lagi bersama kami berdua. Nama saya Melania Murnia Tisera dengan NIM 2107010109 dengan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Imha Fitriani Weni dengan NIM 2107010085. Kami dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Universitas Nusa Cendana. Cendana. Baik, di sini kami akan menjelaskan 3 pokok bahasan dari 3 penyakit. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari segitiga epidemiologi dari ketiga penyakit tersebut. Yang kedua, kami akan menjelaskan rantai penularan dari penyakit tersebut. Dan yang ketiga, Edukasi kepada masyarakat. Nah teman-teman, di sini ada 3 jenis penyakit menular yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Di sini penyakitnya adalah Gonore. Dan yang kedua adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, yaitu penyakit. Tuberkulosis atau TBC. Dan yang ketiga adalah penyakit menular yang menyerang sistem pencernaan. Di sini kami akan menjelaskan penyakit Tipoid atau tipes. Nah, oleh sebab itu langsung saja kita masuk pada bagian pokok pembahasan dari 3 materi yang akan kami jelaskan ini. Sekedar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit infeksi menular seksual, yaitu di sini kami mengambil penyakit gonorea. Nah, penyakit gonorea merupakan salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, penyakit ini itu biasanya itu menyerang saluran kelamin, kemudian faring dan juga mulut. Nah, teman-teman, penyakit ini itu biasanya ditandai dengan keluarnya cairan berupa nanah yang berwarna hijau atau berwarna kuning yang keluar dari alat kelamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kami. Ini itu ada 3 subpokok pembahasan dari penyakit gonorea. Yang pertama ada mengenai konsep dasar segitiga epidemiologi, yang kedua ada mengenai hubungan dinamis jadi epidemiologi triangli, dan yang terakhir adalah saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai pencegahan yang bisa dilakukan untuk penyakit gonorea ini. Nah, yang pertama adalah segitiga epidemiologi. Nah teman-teman, segitiga epidemiologi itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada agent atau penyebab penyakit, yang kedua ada host atau pejamu, dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Nah, agent atau penyebab penyakit dari penyakit gonorea adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri ini itu merupakan bakteri gram negatif yang memiliki ukuran 0,8 mili dan memiliki bentuk seperti biji kopi. Bakteri ini itu tidak bisa berkembang dengan spora, kemudian dia itu tidak bisa bertahan hidup apabila di bawah sinar matahari atau mengalami proses pengeringan dan juga proses pemanasan. Selanjutnya kita masuk pada host atau pejamu dari penyakit gonorea. Penyakit gonorea ini bisa menyerang semua jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk kelompok usianya, dia bisa menyerang semua usia, mulai dari kelompok dari yang bayi, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Untuk kelompok masyarakat sendiri, penyakit gonorea ini biasanya menyerang kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan seperti pekerja komersial atau seperti PSK, dan juga kelompok-kelompok LGBT, yaitu kelompok-kelompok yang memiliki hubungan sesama jenis. Nah, sedangkan untuk kelompok yang paling beresiko sendiri, biasanya kalau jenis kelamin itu lebih beresiko terkena perempuan, karena anatomi dari jenis kelamin perempuan itu lebih tipis, sehingga menimbulkan bakteri-bakteri dari penyebab penyakit infeksi menular seksual itu lebih cepat masuk ke dalam tubuh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan untuk kelompok usia sendiri, yang paling rentan terkena penyakit itu adalah remaja dan orang dewasa, terutama orang-orang yang belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seksual, baik itu secara oral, vaginal, maupun anal. Kalau untuk mengenai kelompok masyarakat yang paling rentan terkena, yaitu 2 kelompok masyarakat tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu kelompok pekerja seks komersial dan juga kelompok LGBT. Yang selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Nah teman-teman, environment atau lingkungan penyebab terjadinya penyakit gonorea ini, yang pertama itu adalah lingkungan sosial budaya. Biasanya lingkungan sosial budaya ini berkaitan dengan kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan tersebut. Kemudian ada juga berkaitan dengan gaya seksual dari masyarakat tersebut, di mana gaya seksual mereka itu kebiasaan melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Dan yang terlebih parah lagi adalah melakukan hubungan seksual secara anal
Kemudian ada juga yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi yang saya maksud di sini adalah berkaitan dengan kurangnya pekerjaan, misalnya di desa, yang menyebabkan banyak sekali gadis-gadis desa harus merantau ke kota atau melakukan urbanisasi, pergi ke perkotaan, namun kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai sehingga menyebabkan mereka harus menjadi pekerja seks komersial atau PSK. Yang selanjutnya adalah mengenai tingkat pendidikan. Kurangnya tingkat pendidikan dari masyarakat mengenai bagaimana menjaga kebersihan dari alat kelamin mereka, bagaimana melakukan hubungan seksual yang baik dan benar, membuat para masyarakat tersebut lebih rentan terkena penyakit gonorea ini. Yang selanjutnya adalah variabel epidemiologi dan juga faktor risiko dari penyakit gonorea ini. Jadi, variabel epidemiologi yang saya akan jelaskan sini ada 3. Yang pertama itu dari waktu sendiri. Penyakit ini itu bukan merupakan penyakit per tahun. Jadi penyakit ini itu bisa terjadi kapan saja apabila orang tersebut melakukan hubungan seksual setidak bagaimana mestinya atau tidak menjaga kebersihan, terutama pada kebersihan alat kelaminnya. Selanjutnya adalah untuk orang. Untuk orang sendiri, yang paling rentan terkena penyakit ini adalah yang secara jenis kelaminnya itu perempuan, seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian host tadi. Kemudian yang selanjutnya ada remaja dan juga dewasa yang belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seksual, dan juga kelompok-kelompok masyarakat seperti pekerja seks komersial dan juga LGBT. Nah, kalau untuk tempatnya sendiri, biasanya penyakit gonorea ini itu biasa marak terjadi di daerah-daerah perkotaan karena maraknya pergaulan-pergaulan bebas yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Nah, untuk faktor risikonya sendiri, faktor risiko penyebab penyakit gonorea ini biasanya melakukan hubungan seksual tidak menggunakan kondom. Selanjutnya kita masuk pada hubungan epidemiologi triangli. Jadi teman-teman, hubungan epidemiologi triangli untuk gonorea, saya dan teman saya sendiri memilih model yang kedua, bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman, di sini kami memilih yang kedua, itu penjelasannya mengenai adanya peningkatan kepekaan host terhadap suatu penyakit yang disebabkan karena adanya perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta peningkatan jumlah penduduk usia rentan. Jadi kelompok host ini bisa peka terhadap suatu penyakit ini dikarenakan mereka itu melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti melakukan hubungan seksual yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga mereka itu menjadi peka terhadap agen ini. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai rantai penularan dari penyakit gonorea ini. Jadi teman-teman, untuk rantai penularan dari penyakit gonorea bisa teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman, untuk rantai penularannya yang pertama adalah agen dari penyakit gonorea itu adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Jadi bakteri Neisseria gonorrhea ini akan masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian manusia yang terinfeksi bakteri Neisseria gonorrhea ini, dia akan menjadi reservoirnya. Nah, untuk tempat keluar dari bakteri Neisseria gonorrhea ini, dia biasanya itu akan keluar melalui alat kelamin atau saluran kemih kita. Untuk metode penularannya itu melalui hubungan seksual, baik itu secara vaginal, oral maupun anal. Nah, kalau untuk tempat masuk dari bakterinya ini, dia itu bisa masuk melalui mulut, karena dalam melakukan hubungan seksual kan ada yang melakukan secara anal, jadi dia itu bisa masuk melalui mulut. Selanjutnya itu dia masuk melalui alat kelamin atau saluran kemih. Kemudian untuk hostnya itu juga adalah manusia, baik itu berdasarkan jenis kelamin, usia maupun kelompok masyarakat yang sudah tadi saya jelaskan pada bagian segitiga epidemiologi. Nah teman-teman, tadi itu merupakan penjelasan mengenai rantai penularan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai edukasi apa yang bisa saya dan juga teman saya berikan mengenai penyakit gonorea ini. Jadi edukasi yang saya dan juga teman saya sarankan adalah yang pertama adalah mengenai cara pencegahannya. Cara pencegahannya di sini, terutama kami menyarankan pada para remaja dan juga orang-orang dewasa yang belum pernah menikah. Jadi pencegahannya itu bisa dilakukan dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah mengenai cara deteksi dini untuk gejala gonorea sendiri. Untuk deteksi dini gejala gonorea sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki beberapa gejala yang sama. Yang pertama itu akan terasa nyeri
pada alat kelamin. Yang kedua itu akan terasa perih saat kita buang air kecil pada daerah kelamin. Terus ada juga gejala seperti keluarnya cairan atau nanah yang berwarna hijau atau kekuningan pada saat buang air kecil. Yang selanjutnya adalah mengenai pengobatan. Untuk pengobatan dari penyakit gonorea ini, jika teman-teman sudah menemukan gejala seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka segeralah pergi ke dokter untuk melakukan pengobatan. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan meminum antibiotik. Sekian penjelasan dari saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular pada sistem pernapasan. Di sini saya dan teman saya mengambil penyakit tuberkulosis atau biasa yang disebut dengan TBC. Teman-teman, tuberkulosis atau biasa yang disebut dengan TBC adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini merupakan agen atau penyebab utama dari penyakit TBC ini. Adapun dua jenis penyakit tuberkulosis ini yaitu TBC paru yang dimana penyakit menular yang berpotensi menyerang bagian paru-paru. Yang kedua adalah TBC ekstra paru, di mana penyakit menular yang tidak hanya menyerang paru-paru, bahkan juga menyerang bagian otak, bahkan rahim pada wanita. Berikutnya kita masuk saja kepada 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep dasar epidemiologi, yang kedua adalah bagaimana rantai penularan dari penyakit TBC, yang ketiga adalah bagaimana edukasi yang akan kami berikan kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap penyakit TBC tersebut. Berikutnya kita masuk pada segitiga epidemiologi. Nah, pada segitiga epidemiologi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah agen atau penyebab dari penyakit tuberkulosis ini, yang kedua adalah host atau pejamu, yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Nah, yang berikut kita masuk pada agen. Agen dari penyakit tuberkulosis ini adalah Mycobacterium tuberculosis, di mana Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung. Bahkan dia tidak berspora dan tidak berkapsul. Panjang dari Mycobacterium tuberculosis ini adalah 1-4 mm dengan lebar 0,3 sampai 0,6 mm. Berikutnya adalah host atau pejamu dari penyakit tuberkulosis atau TBC ini adalah penyakit ini bisa menyerang pada semua jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dia juga bisa menyerang semua kelompok usia, yaitu pada anak-anak, bayi, remaja, dewasa, bahkan lansia. Jadi penyakit ini tidak memandang gender atau tidak memandang usia. Ini adalah environment atau lingkungan dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, pada bagian environment atau lingkungan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sosial ekonomi, yang kedua adalah kualitas rumah, dan yang ketiga adalah sosial budaya. Nah, yang pertama itu pada sosial ekonomi. Penghasilan atau pendapatan dari host atau manusia itu sangat berpengaruh terhadap penyakit tersebut. Jika memiliki penghasilan yang kurang, akan memiliki faktor terkena penyakit TBC ini semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah kualitas rumah. Kualitas rumah ini tidak adanya sinar matahari pada rumah akan berpengaruh terhadap seseorang terkena TBC. Ventilasi yang buruk, kelembapan suhu rumah, dan kepadatan penduduk rumah yang tinggal di dalam suatu rumah. Yang berikutnya adalah sosial budaya. Tingkat pendidikan dan kepercayaan manusia itu akan mempengaruhi seseorang terkena TBC. Kadang ada kebudayaan yang membuat seseorang itu tidak menjaga kesehatannya. Dan tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh karena pengetahuan seseorang akan memberikan dampak bagaimana seseorang berperilaku baik dan bagaimana seseorang menjaga kesehatannya. Kita masuk kepada bagian ketiga dari konsep dasar epidemiologi, yaitu variabel epidemiologi dan faktor risiko. Nah, untuk variabel epidemiologinya ada 3 bagian, yaitu waktu, orang, tempat. Untuk waktunya itu dia bisa menyerang kapan saja. Kita tidak tahu kapan ini bakteri bisa menyerang kita atau kapan bakteri ini terinfeksi kepada kita. Yang kedua adalah orang. Penyakit ini bisa menyerang semua kelompok jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki, kelompok usia misalnya dari anak-anak, balita, orang dewasa bahkan lansia. Dan untuk tempatnya biasanya penyakit ini bisa menyerang pada lingkungan, misalnya ketika lingkungannya kotor atau tidak bersih. Nah, untuk faktor risikonya, biasanya faktor risiko yang paling tinggi terkena penyakit tuberkulosis ini adalah ketika kita berkontak langsung dengan penderita.
Misalnya ketika kita berada dalam satu ruangan dengan si penderita batuk dan tidak memakai masker, otomatis bakteri Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke dalam tubuh kita dan kita memiliki imun yang lemah, otomatis kita juga akan bisa terkena penyakit tuberkulosis. Dan faktor risiko yang lainnya juga misalnya memiliki lingkungan yang buruk. Dan baik, berikutnya kita masuk kepada bagian 3 dari konsep dasar segitiga epidemiologi, yaitu epidemiologi triangle. Nah, pada bagian epidemiologi triangle ini, saya dan teman saya mengambil model keempat dari penyakit tuberkulosis ini, seperti yang terlihat pada kertas karton ini. Melalui model 4 ini, pada model ini juga seseorang berada pada kondisi tidak sehat, di mana kondisi lingkungan mengalami pergeseran atau perubahan dari kondisi normal. Nah, pada kondisi lingkungan ini yang dimaksud adalah jika lingkungannya kotor atau kualitas rumahnya yang jelek atau buruk. Nah, yang kedua adalah pergeseran titik kumpul atau kualitas lingkungan berubah sehingga host memberatkan keseimbangan atau host menjadi sangat peka terhadap agen. Berikutnya, karena saya sudah menjelaskan epidemiologi triangle, kita masuk kepada bagian keempat, yaitu rantai penularan dari penyakit tuberkulosis ini. Baik, karena saya sudah menjelaskan epidemiologi triangle-nya, kita masuk ke konsep kedua dari penyakit tuberkulosis ini, yaitu adalah rantai penularan dari penyakit tuberkulosis. Nah, seperti yang terlihat pada kertas karton ini, kami sudah menggambar bagaimana proses penularan dari penyakit tuberkulosis ini. Nah, yang pertama adalah agen dari infeksi penyakit tuberkulosis ini, yaitu Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini akan masuk kepada pasien yang terinfeksi yang mengenal lobus paru-paru bagian atas yang memiliki sirkulasi yang baik. Jadi pasien di sini sebagai reservoir dari penyakit tuberkulosis ini. Kemudian bakteri ini akan keluar melalui tractus respiratorus atau paru-paru, saluran pencernaan, perkemihan melalui kulit. Nah, penyakit tuberkulosis ini akan ditularkan melalui udara, batuk, bersin, darah, dan makanan. Nah, dari penularan ini akan masuk ke dalam ke paru-paru, kulit, dan pencernaan, sehingga seseorang akan bisa terkena penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, host dari penyakit tuberkulosis itu sendiri yaitu seseorang pasien yang kurang kekebalan dan faktor umur, biasanya juga pria lebih umum terkena penyakit tuberkulosis. Seperti yang saya jelaskan tadi, reservoirnya pasien sehingga hostnya juga adalah seorang pasien. Berikutnya kita masuk kepada pokok. Karena saya sudah menjelaskan tentang rantai penularan dari penyakit tuberkulosis atau TBC, berikutnya saya akan menjelaskan pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang edukasi yang akan kami berikan kepada masyarakat terkait penyakit tuberkulosis atau TBC. Jadi di sini kami akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara pencegahan untuk mencegah dari penyakit tuberkulosis atau TBC ini. Biasanya pencegahan untuk penyakit ini yang pertama adalah harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan kualitas rumahnya itu harus terjaga, dan tentunya tidak boleh berkontak langsung dengan si penderita. Nah, adapun selain pencegahan yang kami berikan, kita juga harus mengenal bagaimana awal dari penyakit terkena TBC ini. Jadi maksudnya di sini kita memberikan informasi bagaimana jika seseorang itu mengalami penyakit TBC. Biasanya jika seseorang mengalami penyakit TBC ini ditandai dengan batuk berdarah selama 3 minggu atau batuk berdahak selama 3 minggu, sesak di dada, bahkan muntah sehari-hari, dan panas dingin selama berminggu-minggu. Nah, selain mengenal gejala awal juga, kita juga harus berobat ketika kita sudah mengetahui gejala awal yang kita dapatkan. Usahakan kita harus pergi berobat kepada puskesmas terdekat atau kepada rumah sakit. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada penyakit yang ketiga, yaitu penyakit menular yang menyerang sistem pencernaan, yaitu penyakit tifoid atau biasa dikenal dengan penyakit tifus. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pokok pembahasan yang sama, yaitu yang pertama mengenai konsep dasar segitiga epidemiologi, yang kedua tentang bagaimana rantai penularan terhadap penyakit tifoid atau penyakit tifus, dan yang ketiga adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi teman-teman, penyakit tifoid merupakan salah satu penyakit menular yang menyerang sistem pencernaan.
Jadi penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep dasar dari segitiga epidemiologi. Konsep dasar segitiga epidemiologi yang pertama adalah segitiga epidemiologi dari penyakit tipoid. Nah, segitiga epidemiologi dari penyakit tipoid yang pertama adalah agen. Jadi, agen dari penyakit tipoid ini yang adalah bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi ini memiliki bentuk seperti batang, kemudian dia itu memiliki lebar sekitar 0,7 sampai dengan 1,5 mili dan juga memiliki panjang sekitar 2,0 sampai dengan 5,0 mili. Dan bakteri ini merupakan bakteri dengan gram negatif. Yang selanjutnya adalah host. Untuk host atau pejamu dari penyakit Salmonella typhi ini, dia itu bisa menyerang semua jenis kelamin, umur maupun kelompok masyarakat. Namun, kelompok yang paling rentan terkena penyakit tipoid ini adalah kelompok anak-anak. Yang selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Untuk environment atau lingkungan penyebab terjadinya penyakit tipoid ini adalah lingkungan-lingkungan rumah yang memiliki sanititas yang buruk, di mana sanititas yang buruk tersebutlah yang bisa menyebabkan penularan dari bakteri Salmonella typhi ini. Yang selanjutnya adalah mengenai variabel epidemiologi dan juga faktor risiko dari penyakit tipoid ini. Untuk variabelnya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada orang, dan yang ketiga adalah tempat. Untuk waktunya sendiri, untuk penyakit tifus ini biasanya dia itu bisa terjadi kapanpun saja. Namun biasanya dia paling sering terjadi pada saat musim hujan. Untuk orangnya, seperti yang sudah saya jelaskan pada host tadi, bahwa dia bisa menyerang semua jenis kelamin, usia maupun kelompok masyarakat. Tetapi yang paling rentan terkena penyakit tipoid ini adalah kelompok anak-anak. Sedangkan untuk tempatnya adalah biasanya orang-orang yang terkena penyakit tipoid ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal di lingkungan rumah yang memiliki sanititas yang buruk. Yang selanjutnya adalah faktor risiko. Faktor risiko terkena penyakit tipoid ini biasanya itu terjadi pada kelompok-kelompok di mana lingkungan rumahnya itu memiliki sanititas yang buruk, di mana bakteri Salmonella typhi itu biasanya akan mencemari makanan atau minuman mereka. Kemudian pada saat dimakan, bakteri tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi saluran pencernaan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai epidemiologi triangle akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, karena teman Ima sudah menjelaskan bagian pertama dan kedua, berikutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga dari konsep dasar epidemiologi, yaitu adalah epidemiologi triangle. Nah, di sini epidemiologi triangle terhadap penyakit tipoid ini saya mengambil model keempat. Pada model keempat ini, di mana pada model ini seseorang berada pada kondisi tidak sehat, di mana kondisi lingkungan mengalami pergeseran atau perubahan dari kondisi normal. Pergeseran titik tumpul atau kualitas lingkungan berubah, sehingga host memberatkan keseimbangan atau host menjadi sangat peka terhadap agent. Baik, berikutnya kita masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang rantai penularan terhadap penyakit tipoid atau yang biasa disebut dengan penyakit tifus. Nah, di sini penyakit tipoid, agent dari penyakit tipoid tersebut yaitu Salmonella typhi, di mana bakteri ini akan masuk ke penderita demam tipoid, di mana penderita ini sebagai reservoir dari penyakit tersebut. Nah, dari penderita tersebut akan dikeluarkan melalui muntahan dan melalui feses. Nah, melalui feses ini akan dibawa oleh vektor atau debu dan juga jari tangan. Sedangkan muntahan hanya bisa dibawa oleh vektor atau debu. Nah, vektor di sini salah satu contoh vektornya itu yaitu lalat. Nah, dari vektor ini atau jari tangan ini akan masuk ke dalam makanan atau minuman. Contohnya di sini yaitu feses. Misalnya ketika seseorang pergi buang air besar dan lupa mencuci tangan setelah buang air besar dan langsung pergi makan atau minuman, otomatis bakteri Salmonella typhi ini akan masuk ke makanan dan minuman dan termakan oleh orang yang sehat. Otomatis seseorang yang memakan makanan tersebut akan terinfeksi penyakit tipoid atau tifus. Nah, begitu juga dengan muntahan atau yang dibawa oleh vektor. Contohnya di sini ada lalat. Misalnya ketika orang atau penderita demam tifoid ini muntah dan lalat menghinggap di muntahan tersebut dan membawa bakteri tersebut ke makanan dan minuman dan termakan oleh orang sehat, otomatis orang tersebut juga akan terkena penyakit tifoid atau tifus.
Baik, selanjutnya kami akan masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai edukasi yang bisa kami berikan kepada masyarakat untuk masalah penyakit tifoid ini. Untuk yang pertama adalah mengenai pencegahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk pencegahan terkait penyakit tifoid ini, yang pertama tentunya kita harus menjaga jarak dari ini penderita supaya kita tidak terinfeksi bakteri tersebut. Nah, yang kedua adalah seperti yang dijelaskan saya tadi pada rantai penularan, di mana kita itu harus wajib mencuci tangan ketika kita sudah membuang air besar, dan jika kita si penderita muntah, otomatis kita harus segera membersihkannya dengan menggunakan alat pengaman sehingga kita sehingga kita terhindar dari penyakit tifoid atau tifus. Baik, saya sudah menjelaskan bagaimana pencegahan agar terhindar dari penyakit tifoid atau tifus ini, maka teman saya akan menjelaskan pengobatan yang kita lakukan untuk mengobati penyakit tifoid atau tifus ini. Nah teman-teman, untuk pengobatan apabila kita menggunakan obat-obatan tentunya harus menggunakan resep atau anjuran dari dokter. Tetapi kalau untuk pengobatan yang bisa kita lakukan di rumah sendiri, yang pertama adalah mengkonsumsi banyak air putih, yang kedua istirahat yang total, dan yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna. Sekian pemaparan materi yang bisa kami berdua berikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan tutup dulu. Mari kita saksikan behind the scan-nya.